Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Nah saya percaya mari kita siapkan hati kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Dan Bapak Saudara yang setia selalu mengikuti Menara Doa, kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara. Dan mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami ya Tuhan, penuhi kami ya Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu berjumpa dengan Engkau hari ini. Roh Kudus tuntun kami, bawa kami untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan saja ya Tuhan yang kami tinggikan dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami menyembah Engkau. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus hadir di sini,
bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sembah Dia, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Sembah Dia. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, sembah Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja antara kita. Oh, dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Karena Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Karena Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita akan mulai sembah Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Bawa kami lebih lagi, ya haleluya. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu hari ini, persembahkan kepada Tuhan. Oh, ralamaya syadaramu. Haleluya.
sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal katakan, Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus, haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari buka tangan kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Ya Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Holy Spirit. Makasih. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us.
Mengalirlah Roh Kudus. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Mengalir Roh Kudus. Jamah. Sembuhkan setiap kami yang sakit. Pulihkan ya Tuhan setiap kami ya Tuhan. Yang susah, yang berbeban berat. Mari Ibu Bapak berdoa. Berdoa, doa. Oh ya lama kasih. Doa buat keluarga. Berdoa untuk anak-anak. Berdoa untuk masa depan. Berdoa untuk pekerjaan. Berdoa minta Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Pimpin kami semua. Bangkitkan lagi semangat kami. Roh Kudus, beri kami iman percaya. Oh ya lama kasih Allah. Roh Kudus hibur setiap anak-anak. Oh ya lama. Doa saudara doa. Buka suaranya jangan doa. Ya Yesus. Oh ya lama. Zaman anak penuhi ya Tuhan. Penuhi setiap kami. Makasih Yesus. Tuhan Roh Kudus, bantu kami berdoa. Karena kami tidak tahu apa yang harus kami doakan. Kau membantu kami dalam kelemahan kami Tuhan. Roh Kudus, tuntun dan bimbing kami. Untuk jalan mana, keputusan apa yang harus kami ambil. Berikan kami kata-kata hikmat-Mu ya Roh Kudus. Berkat-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Berbicara secara pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman. Dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, semua baik-baik. Saudara, hari ini kita akan bahas tentang Roh Kudus. Ya, saya berikan judul Roh Kudus yang kita perlukan. Ya, Roh Kudus yang kita perlukan. Ada satu ayat firman Tuhan yang Yesus ajar tentang berdoa. Saudaraku, tentang meminta. Ya, saudara, coba kita akan lihat Alkitabnya Lukas 11 ayat 11 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. Saudara, ayatnya. Yuk, 1, 2, 3. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Nah, saudara coba kita lihat dan soroti kata-kata Tuhan yang berkata gini, ya, apalagi Bapakmu yang di surga. Ya. Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi artinya saudara, orang boleh minta sehat, orang boleh minta umur panjang, orang bisa minta hikmat, kekayaan, apapun. Saudaraku, Tuhan bisa beri. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting yang kita harus minta. Ya kan? Yaitu apa saudara? Roh Kudus. Karena dia ingin beri yang Roh Kudus ini yang lebih sumbernya. Sumbernya saudaraku. Mungkin beberapa dari saudara pernah dengar cerita ya tentang satu, ya ini saya pikir antara dongeng dari Tiongkok ini antara benar apa enggak, tetapi ada maknanya juga ya. Jadi satu kakek yang dia punya mangkok
dan sumpit. Dia ingin berikan kepada cucunya sebenarnya, bukan kepada anaknya yang dia paling sayang ini. Ya, dia bilang sama cucunya sebelum dia meninggal, dia punya mangkok dan sumpit pusaka. Yang dimana kalau sumpitnya itu diketok ke mangkok, itu keluar 1 kilo emas. 1 ketok 1 kilo, 2 ketok 2 kilo. Lalu ditanya si kakek ini, ya kakek ini menanya kepada cucunya, ya kamu mau pilih emas, apa kamu mau ambil mangkok dan sumpit? Dia bilang begitu. Kalau kamu mau emas berapa banyak? Ya maksimal saya bisa kasih emas cuma 3 kilo. Yaitu 3 kali ketok, ya kan? 3 kilo kau ambil. Tapi kau gak akan dapatkan yang namanya mangkok dan sumpit. Tapi kalau kamu minta mangkok dan sumpit, dia bilang, ya terserah kamu mau ketoknya berapa. Saudara, cucunya ini cerdas. Dia pilih apa? Tahu gak saudara? Dia pilih emas 3 kilo atau mangkok dan sumpit. Kenapa gak pilih emas 3 kilo? Emas 3 kilo itu 3 M loh sekarang. 4,5 M malah. 4,5 M. Mangkok sumpit itu berapa duit harganya? Gak ada arti. Saudara yang Yesus. Tetapi mangkok dan sumpit bisa menghasilkan apa? Banyak orang minta kaya, minta sehat, umur panjang. Itu boleh. Tuhan bisa kasih. Tapi Tuhan bilang, ya kan aku bisa kasih kamu apa? Roh Kudus. Kenapa kok penting Roh Kudus buat kita? Kenapa kita perlu ya kan bergantung sama Roh Kudus ini? Saudaraku, ada 2 hal kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah kita perlu bergantung pada Roh Kudus. Sebab dialah yang membantu kita dalam apa? Kelemahan. Dia yang bantu kita dalam kelemahan. Saudara dan saya pasti pernah lemah dan punya kelemahan. Dia Roh Kudus akan bantu. Roma 8 ayat 26-27. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Demikian juga maksudnya Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kata kelemahan di sini merujuk kepada apa saudara? 2. Kelemahan fisik. Kelemahan fisik. Ya, sebagaimana orang lumpuh yang tidak dapat berjalan selama 38 tahun. Ya saudara, itulah maksud kelemahan fisik. Dia tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatannya dia. Saudaraku, ya kan? Yang kedua, arti kata kelemahan itu kelemahan rohani. Yang ditulis dalam Roma 5 ayat 6. Saudara, ketika kita masih lemah secara rohani, Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kita. Kita punya titik lemah. Saudara, kita punya kelemahan dalam karakter kita, dalam moral kita. Saudara, kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya kan saudara, kita ini terlahir sebagai manusia berdosa. Yang sudah kehilangan daripada kemuliaan Allah. Kita punya kelemahan semuanya. Tetapi dengar baik saudaraku, apapun kelemahan kita, baik itu tubuh maupun rohani atau keduanya, kita patut bersyukur karena kita tahu bahwa kita tidak berjuang sendirian. Kita punya siapa? Roh Kudus. Saudara dan saya punya Roh Kudus. Kapan saya tahu saya punya Roh Kudus? Ketika saudara percaya Yesus. Ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika saudara percaya bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa saudara. Percaya bahwa Yesus yang mati pada hari ketiga dibangkitkan Allah. Naik ke surga menyediakan rumah buat saudara. Yang percaya katakan amin. Dan dia akan datang lagi. Saudaraku, Roh Kudus ada di mana? Di hati kita. Saudaraku, ya dia ada di hati kita. Waktu saudara tidak tahu mau buat apa, mau omong apa. Saudara berasa tidak kuat lagi, lemah, susah. Mungkin karena mengalami badai kehidupan. Ya,
entah penyakit, entah masalah keluarga, keuangan, apapun. Mungkin bahkan saudara mengalami kegagalan dalam hal moral. Saudara jatuh. Dengar baik saudaraku, saudara tidak sendiri. Alkitab katakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Kalau kita berdoa dan kita berkata, Roh Kudus bantu aku doa. Aku udah tahu apa yang harus aku doakan. Aku sedih, aku susah. Aku capek, aku lelah. Aku marah. Aku udah tahu apa yang harus aku buat. Apa yang harus saya putuskan. Bantu aku Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan datang berdoa kepada kita. Dan kita diberikan kepada Tuhan apa saudara? Roh hikmat, pengertian, wahyu, kekuatan, kuasa. Yang percaya katakan amin. Jadi Roh Kudus itu penting buat saudara. Penting buat kita. Kita perlu dia. Kita perlu bantuannya. Makanya kalau ada apa-apa, doa kepada Bapa dalam nama Yesus, minta Roh Kudus bantu aku doa. Doanya, kata-katanya itu apa? Amin. Kalau saudara mau apa-apa, doa kepada Bapa dalam nama Yesus, minta bantuan Roh Kudus. Aku mau ini. Nanti dia selaraskan, saudaraku. Ya, jadi Roh Kudus itulah yang jadi perantara doa kita. Ya, Roh Kudus itulah yang memastikan jaminan keselamatan buat kita. Roh Kudus itulah yang memastikan doa kita didengarkan, dijawab oleh Allah. Katakan amin. Roh Kudus itulah yang memastikan, yang memberikan kita keyakinan, saudaraku, bahwa kita akan pulang dengan selamat sampai ke surga. Roh Kudus, katakan amin. Dan Roh Kudus ini, saudara, yang mengubah hidup kita. Kalau kita baca Roma 5 ayat 5 dikatakan, kasih dari Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saat hati kita dipenuhi oleh kasih dari Bapa Sorgawi, oleh Roh Kudus, saudara, saat itu Tuhan mengubah hati kita menjadi hati yang baru, hati yang segar. Kalau hati kita diubahkan, maka perkataan kita pun akan berubah. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati kita terus dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan firman Tuhan, kita selalu mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang baik, yang dahsyat, maka kata-kata kita akan berubah. Kalau perkataan kita berubah, maka hidup dan masa depan kita akan berubah. Yang percaya katakan amin. Kita bisa berkata-kata dengan baik. Bukan ngeluh terus, bukan marah-marah terus, bukan sungguh-sungguh terus. Bukan kata-kata yang negatif. Kadang-kadang orang bilang, kalau kita mau ubah, hubungan kita jadi makin baik sama orang di rumah. Caranya gimana? Ya kata-katanya diubah. Bicara dengan bijak. Katakan amin saudara. Kata-katanya harus bisa membangun, membangkitkan semangat, berguna, bermanfaat. Bukan untuk menyerang, menyakiti, menghancurkan. Saudara, tapi menyatukan, menguatkan. Nah, kata-kata itu bisa ada kalau hati kita sudah dirubah. Katakan amin. Coba kalau hati lagi kesel, lagi terluka, lagi tersinggung, keluar kata-kata yang pasti tidak bagus. Oleh karena tiap hari kita butuh Roh Kudus jamah saya, penuhi saya, supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh dengan pengharapan. Kita bisa berbicara pada diri kita untuk membangkitkan iman kita dan pengharapan kita. Kita bisa bicara pada orang lain. Itulah yang pertama. Roh Kudus kita butuh. Ya kan, karena dialah yang membantu kita dalam kita gak bisa ngomong yang benar. Kita gak bisa ngomong yang baik. Sulit. Sampai kita minta tolong Roh Kudus. Bantu aku lemah dalam kata-kata. Beberapa orang suka sekali dikit-dikit mengumpat. Ya mengumpat, kata-kata umpatan, kata-kata yang jelek keluar. Aku mau robah tapi tidak bisa. Sampai akhirnya untuk menginikan orang, dia berkata apa? Memang mulut saya jahat tapi hati saya baik. Tidak bisa. Tidak ada itu mulut jahat hati baik. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati.
Kita nggak bisa ubah kata-kata kita sampai kita minta Roh Kudus bantu aku dalam kelemahan. Bagaimana caranya? Kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita. Kasih Allah itu agape. Apa tuh? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu apa? Lemah lembut. Kasih itu apa saudara? Ya kan? Tidak bersuka cita atas penderitaan orang lain. Tidak ada rencana jahat, tidak ada. Jadi di situ kasih Allah curahkan. Kok kasih Allah curahkan, kata-kata kita akan penuh kasih. Katakan amin. Saudara mau Roh Kudus? Amin. Makanya gereja kita dalam setiap menara doa, dalam setiap ibadah. Kenapa kita kuatin doa, pujian, penyembahan? Supaya Roh Kudus bisa memenuhi kita. Katakan amin. Kalau dia penuhi kita, dia bawa kasih Allah. Yang mengubahkan hati kita. Yang mengubah kata-kata kita. Dan mengubah hubungan kita. Mengubah daripada nasib masa depan kita. Amin saudaraku. Yang kedua. Ya kan, kenapa kita perlu bergantung sama Roh Kudus? Kalau bergantung artinya, kalau ada apa-apa berdoa, doa minta. Bagaimana? Kita perlu bergantung pada Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Maksudnya, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman atau hidup dalam kekudusan. Kalau saudara dan saya bergantung dengan Roh Kudus. Saya mau ngomong begini saudaraku. Sepintar-pintarnya ya kita dalam hidup ini. Sepintar-pintarnya saudara. Sehebat-hebatnya saudara. Ya, tidak ada satupun di antara kita, di antara saudara yang mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. 1 jam ke depan. 1 hari ke depan, 1 bulan. Betul gak saudara? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya dah, banyak kita tahu tiba-tiba, nah wong sehat kok. Lah, kok jadi itu sekarang? Aku baru ngobrol sama dia. Ngapo dia yang janain ini? Sebab kita tidak tahu. Tapi Roh Kudus, saudaraku, dia tahu apa yang ke depan. Dia tahu, saudara, dia tahu ujung dari hidup kita. Dari sekarang dia bisa lihat. Kalau kita minta tuntunan dia, gimana? Ya kan? Dia akan pimpin kita. Kita semua perlu tuntunan Roh Kudus. Ya, Yohanes 16 ayat 13 kita baca yuk. Yohanes 16 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh. Roh Kudus akan pimpin kita dalam seluruh kebenaran. Saya mau kasih contoh yang paling jelas nih tentang kebenaran, tentang firman. Gini, Roh Kudus pintunya. Saya tuh nggak yakin, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam berikutnya. Saya senang kasih contoh, saya sudah sering kasih contoh ini saudara. Tentang kebakaran di rumah. Jadi di belakang rumah kami, saudara tuh, itu terjadi kebakaran yang begitu hebat. Besar sekali apinya. Itu pas cuman beda tembok aja sama rumah. Ya. Saya enggak tahu. Itu pasti rumah pasti kebakar lah rumah kita. Dan tetangga kami juga katanya ada simpan kimia dan sebagainya. Saudaraku, itu pasti meledak habis. Saudara, sampai kami ya keluar dari rumah, kita doa, nyembah. Sama anak-anak, saya keluar. Saya lihatin api gitu besar. Ya kita enggak tahu apa yang terjadi ke depan. Bisa habis, bisa enggak. Tapi saudara, Roh Kudus kasih tahu. Kasih tahunya lewat apa? Firman. Firman apa saudara? Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya kan? Aku akan apa? Meluputkannya. Aku akan membentenginya. Ya kan? Jika dia berseru padaku, aku akan menjawab dia. Ayat itu saudara udah sering saya baca dan saya hafal. Tapi pada waktu masa kebakaran dekat belakang rumah,
Itu seperti Roh Kudus bicara. Bicaranya apa? Rumahmu aman. Rumahmu gak kebakar. Pada api besar sekali. Kita pikir mah 2 jam 3 jam sudah habis rumah kami itu. Dan betul sampai apinya padam besok paginya. Rumah kami tidak kebakar. Katakan amin saudara. Jadi itu dia memimpin seluruh kebenaran itu dengan firman. Makanya kita perlu nyimpan firman. Katakan amin. Kita perlu menyimpan firman Tuhan di lubuk hati kita. Sebagai perbendaharaan. Supaya kalau kita ada apa-apa. Kenapa waktu kita doa? Roh Kudus itu yang mengingatkan firman-firman yang pernah kita baca. Kita dengar. Kita hafalkan. Yang ngerti katakan amin. Dia tuntun kita dalam seluruh kebenaran. Nah, kita lanjutkan lagi. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Seringkali saudaraku. Pasti di antara saudara pernah dengar suara Tuhan. Bukan cuma dengar suara Tuhan lewat khotbah. Tapi kadang-kadang ada. Tuhan sudah beritahu. Ini akan begini ke depannya. Akan begini. Kita udah kasih tahu duluan. Karena kalau kita ketemu orang, saya udah tahu. Kayaknya ada dikasih tahu orang ini gini. Kayak bisa ngebacain gitu. Dia akan begini. Kamu harus gini. Itu kerja siapa? Bukan kita sakti. Punya kesaktian. Iya, kesaktian itu kuasa kan. Karena kita ada Roh Kudus. Bukan kita. Tapi Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Kasih tahu. Katakan amin. Orang ini cak ini. Nah, ininya gimana? Saya kasih contoh. Itu karya Roh Kudus. Seringkali kita enggak tahu nih mau apa yang harus kita kerjakan di situasi tertentu. Tapi kalau udah Roh Kudus turun atas kita punya Roh Kudus, dia akan kasih firman. Apa yang nampaknya mustahil menjadi tidak mustahil, bisa terjadi. Saya kasih contoh. Satu hari saudara di Alkitab nih ya. Ya saudara nanti baca di Alkitab aja. Ya di 2 Raja-Raja pasal 3. Itu ada kisah Yoram. Ya. Raja Israel. Itu hendak diserang oleh bangsa Moab. Bangsa yang besar saudara. Kalau zaman sekarang Yordania gitu saudara. Wah, karena dia ingat saudara, papa mertuanya pernah perang lawan Moab. Saudaraku, dia kontak. Siapa papa mertuanya? Yosafat. Raja Yosafat. Saudaraku, ini Yoram ini anak Ahab. Mamanya Isabel. Dia udah jahat ini. Serang. Karena ya ini anak mantu. Ya udah kolaborasi. Untuk perang lawan Moab. Di perjalanan saudara. Tahu gak? Tiba-tiba itu gak ketemu air. Gak ada air. Kering semua, kering. Akhirnya saudara. Mereka ngomong. Kita ini gak mati sama Moab. Tapi kita mati karena kausan di tengah jalan. Lalu saudara, karena Yosafat ini orang yang takut Tuhan. Dia bilang begini. Ada nabi gak di sekitar sini ya? Di Samaria ada nabi gak? Wah ada, Nabi Elisa. Coba panggil. Elisa sih awalnya bilang, kalau Yoram yang manggil aku udah mau datang. Tapi karena Yosafat yang manggil aku datang. Lalu saudaraku, dipanggillah Elisa. Ketemu Yosafat. Saudaraku. Lalu ketika ketemu dengan Raja Yosafat, Nabi Elisa dia berkata, ada pemain kecapi dak? Ada yang bisa main musik dak? Oh ada, panggilin. Saudaraku, ya di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15, ya itu dikatakan begini. Maka sekarang jemput bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka apa saudara? Kekuasaan Tuhan meliputi Nabi Elisa. Diurapi dia. Jadi rupanya saudara, Roh Kudus itu bekerja saat saudara apa? Ada ucapan syukur, ada naikan nyanyian pujian buat Tuhan. Katakan amin.
waktu kita naikkan nyanyian pujian pada Tuhan, saudara bisa rasakan hadirat Allah memenuhi saudara. Katakan amin. Pada waktu dia dipenuhi, diliputi dengan kuasa Allah, saudara, Alkitab katakan, kemudian berkatalah Nabi Elisa, ya, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Dia dapat tuntunan. Siapa yang menunjukkan? Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan apa? Jalan. Ini langkah yang harus kamu buat. Ini keputusan. Buat parit. Dia bilang, buat parit. Setelah kau buat parit, kau bawa persembahan sama Tuhan. Selesai itu kamu lihat. Apa yang akan terjadi? Benar saudara. Setelah mereka buat parit, bikin persembahan, bawa persembahan ke Tuhan, nyembah, bawa korban. Apa yang terjadi? Parit itu penuh dengan air. Parit mereka bisa minum. Lalu waktu tentara Moab, musuh mau nyerang, mereka lihat air itu seperti kayak lihat musuh yang begitu besar. Ini kerjaan siapa? Roh Kudus. Katakan amin. Jadi seringkali kalau saudara sedang lagi bingung, khawatir, kita bahas kemarin waktu kita mengalami peperangan rohani. Kapan kita rasa kita mengalami peperangan rohani? Ketika kita saja terintimidasi. Takut mulu. Ya cemas terus. Maunya marah. Damai sejahtera sukacita kadang datang kadang gak ada. Kadang ada kadang enggak. Itu namanya peperangan rohani itu. Cemas. Apa yang harus saya buat? Hadirkan Tuhan. Minta Roh Kudus. Katakan amin. Minta Roh Kudus. Dia akan membantu kita dalam kelemahan. Kapan kita lemah? Waktu kita punya perasaan-perasaan yang negatif. Perasaan-perasaan susah. Perasaan sedih. Perasaan cemas, khawatir. Nyanyi, nyembah. Setelah ganti perasaan itu dengan damai sejahtera, maka dia akan berbicara lewat firman-Nya. Sungguh hatinya melekat padaku. Ya kan? Aku akan meluputkan dia. Aku akan bentengi dia. Kalau dia berseru padaku, aku akan jawab dia. Saya bisa ngerti sih. Katakan amin. Ini Roh Kudus. Saudara mau bergantung dengan Roh Kudus? Saudara yang sudah, kalau bisa ya minta bisa dipenuhi berbahasa roh. Anda seorang penuh roh berbahasa roh. Soalnya kalau bisa berbahasa roh, minta. Karena kita semua tahu kita punya titik lemah. Tuhan, aku punya lemahnya ini. Ada beberapa orang punya lemah hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu marah. Ada orang punya titik lemah serakah. Sama duit pokoknya waduh udah dah. Ada orang yang titik lemahnya adalah pokoknya semua tentang pujian, mau jadi sanjung, mau jadi puji, mau jadi. Kita semua punya titik lemah. Tapi kalau saudara bilang, Roh Kudus, bantu aku dalam kelemahanku ini. Tolong. Saudara katakan amin. Dia akan berikan kita kekuatan yang baru. Amin. Saya sudah kasih contoh ya. Anjing putih sama anjing hitam. Itu ibarat anjing putih itu adalah manusia baru kita. Manusia. Anjing hitam itu manusia lama kita. Saya sering tanya. Kalau dikasih ini anjing lomba. Ya, anjing lomba. Atau kuda lomba. Kuda hitam, kuda putih. Siapa yang menang? Yang hitam atau yang putih? Tergantung siapa yang dikasih makan. Kalau saya kasih makan yang hitam selama 3 hari 3 malam. Yang putih saya gak kasih makan. Kalau dia lomba, kuda mana? Kuda hitam putih yang menang? Kuda hitam. Karena kuda hitam yang makan terus kan. Karena dia gak ada kasih makan. Kalau rohani kita gak pernah kasih makan firman buat manusia rohani kita. Kita gak pernah kasih minum dengan hadirat Tuhan, urapan lewat pujian penyembahan. Pasti manusia rohani kita kuda putih ini ya kalah. Betul gak? Kalau kita gak kasih makan pasti yang kita kasih makan apa? Kuda hitam, betul gak? Manusia lama kita. Sombongnya kita, titik lemahnya itu keluar semua. Tapi sebaliknya kalau saudara sering kasih makan kuda putih, gak kasih makan kuda hitamnya. Siapa yang menang? Kuda putih.
saudara akan hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam kemenangan. Katakan amin saudara. Tapi bisa mati gak yang kuda hitam nih? Gak pernah bisa mati kuda hitam nih. Kapan dia mati? Waktu tubuh ini masuk tanah. Baru mati kuda hitamnya. Ngerti gak saudaraku? Kita mau bunuh kuda hitam. Gak bisa. Caranya Pak, lemahkan saja dia. Jangan kasih makan. Lama-lama mati kelaparan dia. Saudari, dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Amin. Itu yang saya mau bagikan hari ini. Semoga memberkati saudara semuanya. Beri kemuliaan buat Yesus. Yuk kita peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Kita makan perjamuan kudus saudara. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikut jalanmu. Tutup mata kita, ambil keputusan saudara. Biarlah ya Roh Kudusku, aku mau tiap hari dipenuhi dengan kasih Bapa. Biarlah hatiku selalu tiap hari dipenuhi dengan kasih. Oleh karena itu kami mau suka berdoa, memuji, menyembah. Kami mau punya waktu untuk Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara kepada kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau. Engkau yang menolong kami dalam kelemahan kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Lindungi kami, pelihara kami. Berkati hidup kami. Berkati pelayanan kami. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Yesus. Pimpin kami dalam seluruh kebenaran. Supaya kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bisa hidup damai dengan semua orang. Bisa bersuka cita senantiasa. Lewat perjamuan kudus ini, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan sukacita-Mu ya Tuhan. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Yang mati di salib buat kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari minum dalam. Angkat cawan. Di tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima
Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.